Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe melaksanakan Merflu KRI Torani 860 menyambut kedatangan Komandan Guskamla Komando Armada 1. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak turut serta menjadi rombongan sekaligus meninjau pelaksanaan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Balai Desa Segak. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Kejarlah mimpimu setinggi bintang di angkasa, tapi jangan lupa untuk berguna bagi orang di sekitarmu. Sukses yang sejati adalah orang yang memberdayakan orang di sekitarnya. Selamat Hari Sabtu dan selamat berakhir pekan. Halo Navizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dengan saya Dunita Dan saya Nabila. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Sabtu 15 Januari tahun 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Nah, Nabila, ada informasi apa nih untuk menemani Navizen di rumah selama malam minggu? Ya, Letnan Dunita, kali ini informasinya datang dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe yang menyambut kedatangan Komandan Guskamla Armada 1. Kita lihat yuk. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah, beserta prajurit melaksanakan Merflu KRI Torani 860 menyambut kedatangan Komandan Guskamla Komando Armada 1 Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto ke Armada 1 yang on board dengan kapal perang tersebut. Komandan Guskamla Armada 1 memimpin operasi Perisai Arnawa 22 untuk melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi laut sehari-hari dalam bentuk patroli keamanan laut, baik untuk tujuan penegakan hukum laut nasional dan internasional, maupun untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Komandan Guskamla Armada 1 juga berkesempatan melaksanakan tatap muka dengan prajurit Lana Lok Sumawe sebelum melanjutkan pelayarannya di perairan Aceh. Ya, Letnanita udah divaksinasi atau belum? Sudah dong Nabila, karena kita harus mendukung program pemerintah dengan memutus mata rantai COVID-19. Bagus banget dong. Nah, Letnanita punya nggak sih berita-berita tentang vaksinasi COVID-19 di Angkatan Laut? Ada dong Nabila, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak mendatangi masyarakat pinggir sungai untuk vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 juga digelar di jajaran TNI Angkatan Laut di berbagai wilayah loh. Oh, bagus banget dong kalau kayak gitu beritanya Letnanita. Kita saksiin yuk. Gerak cepat atau gercep, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman, beserta prajurit dalam mendukung program pemerintah untuk kekebalan komunal masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, hingga menyusuri Sungai Kapuas, meski arus deras dan ketinggian air yang tidak memenuhi syarat bagi pelayaran Patkamla dan Sea Rider, tidak membuat gentar untuk berpindah moda transportasi, lalu melanjutkan perjalanan menyusuri sungai menggunakan kapal kecil. Setelah 2 jam perjalanan akhirnya tiba di Desa Sui Segak Sebangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Bupati Kabupaten Landak, Dr. Caroline Margaret Natasa, turut serta menjadi rombongan sekaligus meninjau pelaksanaan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Balai Desa Segak. Vaksinasi gencar dilaksanakan untuk mencapai target 70%, dilanjutkan booster jika kita telah mencapai target tersebut. Dari Desa Sui Sagak, Komandan Lantamal 12 Pontianak melanjutkan perjalanan lewat sungai menuju Desa Rantau Panjang dalam rangka peninjauan pelaksanaan vaksinasi dan penandatanganan prasasti peresmian Pelabuhan Rakyat Putri Darah Hitam. Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut atau Pushidrosal turut melaksanakan serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim dan 364 anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun yang bertempat di SDIT Al-Muhajirin Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Selain anak-anak, terdapat beberapa orang dewasa yang belum menerima vaksin turut menjadi peserta.
Vaksinasi ini terselenggara dengan bekerja sama dengan Puskesmas Rawabadak dengan menggunakan jenis vaksin Bio Farma atau Sinovac untuk dosis 1 dan 2. Sementara itu, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai tidak kalah gencar mendukung program pemerintah untuk percepatan kekebalan komunal melalui serbuan vaksinasi kepada masyarakat di Kota Dumai. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di depan Dreambox Jalan Syekh Umar, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Hujan yang mengguyur tidak menyurutkan antusiasme anak-anak untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. FX Suharjo bekerjasama dengan Yayasan Hang Tua Cabang Ambon bertempat di Geladak Kal Al-Qura 3 914 Lantamal 9 Ambon yang sandar di dermaga Irian Halong Ambon. Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latu Konsina didampingi Ketua Korcap 9 Daerah Jelas Nastri Armada 3, Nyonya Widya Said Latu Konsina meninjau secara langsung kegiatan tersebut. Pelaksanaan vaksinasi di Geladak Kapal Perang menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak untuk sekalian berwisata, edukasi, dan cinta bahari. Nabila tahu nggak tanggal 15 Januari itu diperingati hari apa? Gak tahu Let loh, emang ada apa sih di tanggal 15 Januari? Saya kasih tahu ya, tanggal 15 Januari dikenang sebagai Hari Dharma Samudra, di mana untuk mengenang pertempuran di Laut Arafuru. Di situ Komodoro Sudarso melawan Belanda. Jadi ada nih beritanya, mau tau nggak? Oh, sama kayak yang berita yang kita mau baca ini. Benar. Jadi dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra yang diperingati setiap tanggal 15 Januari, TNI Angkatan Laut menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Ajarkanlah kami tidak hidup untuk diri sendiri, tapi mau berbagi dengan orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Mendonorkan darah merupakan salah satu cara untuk berbagi. Oleh karena itu, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Bangkalan mengadakan acara donor darah dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2022. Komandan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Edwin yang didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Pus Penerbal Nyonya Weni Edwin dan Wadan Pus Penerbal Laksma TNI Bayu Ali Syahbana beserta seluruh pejabat teras Pus Penerbal menghadiri kegiatan donor darah tersebut dengan menargetkan 250 kantung darah. Di Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai, Hari Dharma Samudra diperingati dengan menggelar bakti sosial donor darah yang melibatkan puluhan pendonor dari personel TNI Polri maupun sipil di Pulau Morotai, Maluku Utara. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai, Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo mengatakan, bakti sosial kesehatan berupa kegiatan donor darah rutin dilaksanakan oleh Lanal Morotai dalam berbagai event, diantaranya peringatan Hari Ulang Tahun TNI, TNI Angkatan Laut, Jalas Nastri, dan untuk kemanusiaan lainnya. Sementara itu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar juga menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar yang dipimpin oleh Wakil Komandan Lantamal 6 Makassar, Kolonel Marinir Marsono didampingi Wakil Ketua Korcap 6 Daerah Jalas Nastri Armada 2 Makassar Nyonya Marsono. Ziarah diikuti pejabat utama Lantamal 6 Makassar, Komandan Satlin Lamil 3 Kolin Lamil, Kepala Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut Yos Sudarso, Komandan KRI Badau 841, dan Yon Marhanlan 6, Komandan Sekolah Kesehatan TNI Angkatan Laut Makassar dan pengurus Jalas Nastri Korcap 6. Nabila, kan sekarang Angkatan Laut terbagi atas 3 armada nih. Berarti tentunya kita memerlukan personil yang banyak dong. Ada nggak sih informasi tentang itu? Ya ada dong Let, karena ratusan putra-putri di setiap daerah ini siap bersaing untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Mau lihat nggak keseruannya? Boleh. Yuk kita lihat. Dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, sebanyak 650 orang calon siswa Bintara dan Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2022 menjalani rapid test swab antigen. Kegiatan tes swab antigen ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dilalui untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Dari hasil rapid test swab antigen, apabila nanti ada yang dinyatakan reaktif, selanjutnya oleh petugas Diskes Kesehatan Lantamal 14 Sorong akan dilaksanakan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur kesehatan yang berlaku.
Dalam pengarahannya, komandan memberikan pemahaman kepada para calon prajurit sehingga tidak salah langkah dan tidak salah dalam menentukan pilihannya dalam berkarir di TNI Angkatan Laut dan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Sementara itu dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, sebanyak 180 orang putra daerah melaksanakan validasi dan penandatanganan akhir untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut di Markas Komando Lanal Sabang. Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunario menyampaikan, penekanan kepada calon siswa Bintara dan Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 bahwa proses seleksi menjadi calon prajurit dibiayai negara. Oleh karena itu tidak dipungut Rp1 pun, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi, sampai dengan pendidikan. Siapkan diri sebaik-baiknya, percaya kepada kemampuan sendiri dan yakinlah bahwa yang menjadikan Anda lulus adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Dari Sabang kita ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap Kolonel Laut Polisi Militer Sugeng Subagyo juga memberikan pengarahan dan motivasi kepada calon Bintara dan Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 di lapangan Markas Komando Lanal Cilacap. Komandan Lanal Cilacap menekankan agar para calon prajurit menyiapkan diri semaksimal mungkin, jangan jadikan seleksi ini hanya untuk coba-coba, yang bisa menentukan lolos dan tidaknya pada seleksi diri sendiri. Sebanyak 375 pendaftar dengan rincian caba sebanyak 182 dan cata sebanyak 193. Direncanakan akan menjalani tes tahap pertama di Panitia Daerah Cilacap dalam waktu dekat. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila. Dan saya Dunita, beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Jalan Svepa, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.